Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Pada kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa Kembali dari Neraka. Sebelum mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe juga agar channel ini bisa terus berkembang ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Daesung sempat terkejut saat mendengar bahwa Soyun memasuki Awakening Portal. Kemudian wanita itu berbisik pada Daesung untuk memberitahukan suatu rahasia. Dia mengatakan bahwa Awakening Portal terkadang muncul di dalam Gate Monster. Dia juga mengatakan ia sangat menginginkan untuk bangkit, itulah mengapa dia memberanikan diri memasuki Awakening Portal. Mendengar itu, dalam benak Daesung sempat bertanya-tanya apakah neraka juga memiliki portal seperti yang si wanita itu katakan. Di saat dia memikirkan hal itu, sistem menyampaikan quest baru untuk Daesung, bahwa satu makhluk langit telah menginvasi wilayah Ghost King dengan imbalan 1 juta achievement point. Setelah membaca isi dari pesan sistemnya, dia pun langsung menyudahi pembicaraannya dan segera pamit pada wanita itu. Melihat Daesung yang tiba-tiba pergi, dia sempat tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Daesung dan apa yang akan dia lakukan. Kemudian dia pun tersenyum seakan memiliki sebuah rencana untuk melakukan sesuatu pada Daesung. Sementara itu berpindah ke suatu penjara hunter, tempat penahanan para hunter kriminal. Di sana salah satu petugas polisi hendak mendatangi salah satu ruangan tahanan. Petugas itu memberitahukan adanya seorang pengunjung yang ingin menemui tahanan dalam ruangan itu. Nampaknya di dalam ruangan itu terdapat seorang tahanan yang tengah duduk bersila sembari menundukkan kepalanya. Yang mana dia adalah pemimpin Jungyong, seorang mantan ketua dari klan Seoul, yang sebelumnya menjadi pelaku pembantaian terhadap klan Hongma. Pemimpin Jungyong sempat terkejut setelah melihat siapa yang datang ke sana untuk mengunjunginya. Ternyata itu adalah Choyong yang merupakan anak asuh kesayangannya. Sontak dia pun begitu senang setelah melihat Choyong yang nampak dalam keadaan sehat, walaupun Choyong saat ini bukan lagi seorang hunter. Singkat cerita, setelah menemui pemimpin Jungyong dan berbincang beberapa hal, dia pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Nampak raut wajah Choyong seakan berubah setelah dia bertemu dengan pemimpin Jungyong. Sekilas dia mengingat saat pemimpin Jungyong mengatakan jika Pardonghyuk kemungkinan mempunyai cara untuk memulihkan aura dan tian milik Choyong yang sudah musnah, tetapi hal itu juga melibatkan Hongma. Jadi Choyong harus memikirkan hal itu terlebih dahulu sebelum dia memutuskannya. Nampaknya dia seakan begitu kesal setelah mendengar nama klan Hongma. Sedangkan di sisi lain, Daesung seakan begitu terkejut setelah melihat pemberitahuan sistem yang menyatakan bahwa Daesung memasuki Pantheon bersama dengan pelayannya. Di saat Daesung memikirkan tentang pelayan itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan Soyun yang langsung menyapanya. Sontak dia berbalik ke belakang. Dengan nada terkejut, Daesung menanyakan bagaimana Soyun bisa memasuki dunia Pantheon. Tetapi dia tidak menjawab pertanyaan Daesung, yang ada dia malah meminta Daesung untuk mengajarinya, karena dia juga ingin mahir menggunakan magis. Sebagai pelayan Daesung, Soyun memiliki 3 skill, diantaranya adalah Instant Death, menghabiskan 99% stamina dan juga magis, dengan sedikit kemungkinan membunuh musuh secara instan. Dikarenakan itu adalah keputusan sistem, dan dia juga tidak mengetahui dari mana wanita itu bisa masuk. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Dalam benak Daesung sempat menyimpulkan jika seseorang yang memasang magis seal pada wanita itu telah mendaftarkannya sebagai seorang pelayan untuknya. Tetapi dia kebingungan mengenai apa yang harus ia lakukan terhadap wanita itu. Hingga pada saat dia pun memikirkan sesuatu mengenai apa yang akan dia lakukan pada Soyun. Sontak wanita itu tersipu saat Daesung memegang tangannya sembari menyuruh sistem untuk mengirimnya ke wilayah kekuasaan Ghost King. Kemudian sistem memuat data mengenai wilayah Ghost King yang sedang diinvasi makhluk asing, dan kekuatan Daesung juga akan disesuaikan berdasarkan data yang tersimpan sewaktu di neraka. Mereka pun langsung dikirim ke wilayah Ghost King, dan hal itu sempat membuat wanita itu keheranan dengan apa yang terjadi. Setelah tiba di wilayah kekuasaan Ghost King, dia sontak memasang wajah tidak mengenakan.
yang mana dia tidak mengetahui mengapa ia tiba-tiba berada dalam kondisi yang terikat setelah tiba di sana. Tujuan pertama quest kali ini adalah menghabisi sang pemburu hantu dengan imbalan 100.000 achievement point dan serpent skill point 1, manifestasi wilayah Ghost King. Melihat keadaannya sontak membuat dia kesal. Dia bertanya-tanya apakah mereka datang ke sana pada waktu yang bagus ataukah sebaliknya. Dia pun kembali dikejutkan oleh wanita itu yang tiba-tiba menyapa Daesung. Oh iya cuy, sedikit penjelasan mengenai sensor yang ada pada si wanita. Itu bukanlah dibuat oleh Mimin ya cuy. Di sebuah meja tengah ada beberapa senjata tajam beserta alat untuk memutilasi. Dan wanita itu nampaknya begitu kagum dengan apa yang ada di meja. Dan hal itu sontak membuat Daesung kesal saat melihat tingkah wanita itu yang seperti bocil. Daesung pun meminta si wanita itu untuk melepaskan pengikat yang ada di tangannya, tetapi wanita itu malah menanyakan mengapa Daesung tidak melepaskannya sendiri. Ia pun menimpali bahwa kekuatan magis miliknya tersegel oleh rantai itu, jadi dia tidak bisa melepasnya. Mendengar itu dia pun mengerti dan akan mencoba untuk melepaskan Daesung secepat mungkin. Setelah beberapa saat akhirnya wanita itu pun bisa melepaskan pengikat yang menahan Daesung. Tetapi Daesung sempat keheranan mengapa si wanita itu bisa melepaskan pengikat yang tidak bisa dia lepaskan. Dengan begitu senangnya dia pun memperlihatkan kemampuan barunya yang bisa membentuk energi miliknya menjadi sebuah kunci. Mendengar itu Daesung sempat berpendapat bahwa kemampuan wanita itu telah meningkat semenjak dia menjadi pelayannya. Kemudian mereka tiba-tiba mendengar sebuah suara yang berasal dari luar tahanan itu. Daesung mengatakan bahwa suara itu adalah ketua sipir yang menjaga tahanan di wilayah Ghost King. Nampak sosok makhluk yang memiliki penampilan menakutkan dengan tubuh besar sembari membawa senjata berupa gergaji dan juga membawa kunci tahanan. Makhluk itu disebut dengan sebutan hantu kolektor. Seakan percaya dengan kemampuannya, wanita itu mengatakan bahwa dia akan mengatasi hantu itu dengan kemampuannya secara diam-diam. Tetapi Daesung seakan tidak yakin dengan kemampuan wanita itu, dia bisa mengatasi hantu penjaga. Sementara itu berpindah ke suatu tempat yang mana tempat itu berada di dalam dunia nyata. Nampaknya Chanho baru tiba di tempat itu, dia pun langsung dipanggil oleh seseorang yang berada dalam sebuah mobil. Yang mana itu adalah Choyong. Dia menyuruh Chanho untuk naik ke mobilnya. Dia akan mengantarnya ke sebuah tempat yang merupakan sebuah lab milik Dr. Park Do-hyuk. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung tancap gas untuk menuju ke lab milik Park Do-hyuk di tempat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Sedangkan di sebuah lab yang dituju oleh Chanho dan juga Choyong nampak dipenuhi oleh kapsul yang di dalamnya terdapat berbagai bahan uji coba. Ternyata yang mengelola dan juga menjalankan beberapa uji coba di lab itu adalah Roman. Sebelumnya dia telah menjadikan Jinchou sebagai bahan uji cobanya dengan menggunakan ampul monster untuk melawan Daesung. Akan tetapi walaupun Jinchou dan juga manusia uji coba lainnya telah dikalahkan oleh Daesung, itu tidaklah masalah baginya karena dia sudah mengumpulkan banyak sampel sebagai gantinya. Di saat yang sama, sebuah peringatan mengatakan bahwa subjek tes yang dia tunggu telah tiba di sana. Kemudian dia pun langsung melihatnya sembari mengatakan bahwa dia lupa jika subjek tesnya akan datang saat ini. Yang mana subjek tes yang dimaksudkan olehnya ternyata adalah Chanho dan juga Choyong yang baru tiba di sana dengan tujuan untuk menemui Park Do-hyuk. Sontak dia pun tertawa senang seakan merencanakan sesuatu. Dia mengatakan mereka hanyalah mantan hunter kelas A dan juga direktur dari klan Daesung. Mereka akan sangat berguna sebagai bahan uji cobaannya. Sementara itu di wilayah Ghost King nampak Soyun akan memulai aksinya untuk mengatasi hantu penjaga dengan menggunakan boneka dan juga beberapa jarum yang dibuat dari kemampuannya. Dengan menggunakan kemampuan weakness yang dia miliki, ia pun langsung melemparkan beberapa jarum itu tepat menusuk pada boneka miliknya. Seketika hantu penjaga itu pun merasakan kesakitan di saat beberapa jarum tengah menusuk kepada boneka tadi. Si wanita udah kayak tukang santet aja ya cuy. Tak hanya sampai di situ, wanita itu pun kembali melemparkan jarum yang tersisa pada bonekanya dengan kemampuan Pain Sleep. Hantu penjaga itu pun kembali merasakan kesakitan yang lebih dari sebelumnya, hingga dia tertunduk dan memuntahkan cairan merah.
Namun di saat dia tertunduk lemas, tiba-tiba sebuah pedang menusuk tepat pada bagian tubuhnya hingga menembus ke depan. Yang ternyata itu adalah Daesung. Dia menggunakan kelemahan hantu penjaga itu untuk menghabisinya secara diam-diam. Seketika hantu penjaga itu pun tumbang dan juga tewas dalam sekali tusukan tanpa membuat sebuah keributan. Dengan mengalahkan penjaga itu, implementasinya meningkat 33% dan dia juga mendapatkan hadiah achievement point beserta dengan satu serpent skill point yang bisa meningkatkan skill itu dengan menentukannya. Sontak wanita itu tertawa senang, dia merasa jika skillnya menjadi lebih kuat saat berada di sana. Tetapi Daesung tidak mempedulikan hal itu, dia malah menyuruhnya untuk menyembunyikan bonekanya di beberapa tempat karena setelah itu keadaannya akan menjadi berbahaya. Mendengar itu dia pun sempat terkejut bagaimana Daesung bisa mengetahui setiap kemampuannya. Sembari pergi, Daesung membalas bahwa dia mengetahuinya karena semua kemampuan wanita itu muncul di status window-nya. Dan beberapa saat kemudian mereka pun telah sampai di bagian kedua wilayah Ghost King. Quest bagian kedua adalah melarikan diri dari labirin. Energi kematian di Tom Garden memakan vitalitas target. Jadi Daesung harus keluar dari sana sebelum darahnya habis. Tetapi di masing-masing titik labirin ada satu musuh, Daesung bisa mengalahkannya untuk memulihkan vitalitasnya. Bagi Daesung itu sangatlah mudah jika hanya melarikan diri dari labirin itu, karena ia sudah pernah ke sana sekali. Kemudian Daesung meminta boneka si wanita itu, tetapi wanita itu keheranan mengapa dia meminta bonekanya. Setelah mendapatkan bonekanya, Daesung mengatakan ia akan pergi lebih dulu, kemudian memanggil wanita itu. Jadi wanita itu akan langsung datang begitu ia memanggilnya. Sontak wanita itu pun mengira bahwa Daesung sangatlah baik karena tidak ingin melibatkannya ke dalam sebuah bahaya. Padahal Daesung merasa tidak tahan dengan tingkah wanita itu yang sangat memalukan. Akan tetapi dia memikirkan fakta bahwa musuh yang dapat memulihkan vitalitas hanyalah jebakan. Lebih tepatnya itu cuma mengulur waktu dan mengurangi vitalitasnya lebih cepat. Sebelum melakukan aksinya, ia sempat mengambil napas yang sangat panjang sembari menggunakan kemampuannya. Kemudian dia pun langsung melesat meninggalkan wanita itu dengan hanya membawa boneka miliknya saja. Dalam sekejap Daesung telah menembus semak-semak yang mengelilingi tempat itu. Setelah menembusnya, ia tidak henti melesat untuk secepatnya menuju ke sebuah pintu yang berada di depan sana. Akan tetapi tanpa dia duga wajahnya tiba-tiba berubah dan langkahnya melambat hingga sebuah tanaman dapat mengejarnya. Untungnya serangan dari tanaman yang cepat itu tidak dapat mengenainya dan hanya mengenai tanah. Melihat keadaan tubuhnya, Daesung sempat menyadari ketika dia bersentuhan dengan semak-semak, kecepatan tubuhnya melambat. Bahkan dia juga menua lebih cepat dari yang ia kira. Nampak dari kejauhan salah satu musuh melihat Daesung tengah menuju ke sana untuk melewati jalan itu. Dia pun langsung berbalik dan bersiap untuk menghadang Daesung dengan senjata di tangannya. Daesung yang juga melihat itu, dia tidak menghentikan langkahnya. Ia malah menambah kecepatannya dikarenakan kondisi tubuhnya semakin menua. Setelah berhadapan dengan Daesung, hantu penjaga itu pun langsung mengayunkan senjatanya pada Daesung dengan begitu kuat. Akan tetapi ayunan kuat dari senjatanya tidak dapat mengenai Daesung, dikarenakan Daesung mengandalkan kecepatannya untuk melewati itu dengan menunduk ke belakang. Dia pun kembali bangkit untuk meninggalkan hantu penjaga yang saat ini akan menggunakan kemampuannya. Tepat di depannya dia pun melihat sebuah pintu yang merupakan jalan untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian dia pun langsung bergegas untuk menuju ke pintu itu selagi hantu penjaga belum mengejarnya. Namun di saat dia bergegas untuk menuju ke pintu itu, tanpa dia duga hantu penjaga tengah bersiap mengayunkan senjatanya untuk mencegah Daesung. Dengan cepat Daesung menggunakan senjatanya untuk menahan serangan itu, di saat skop itu akan mengenainya. Sembari menahan serangan itu, dia sempat merasakan kesal dikarenakan kali ini tidak ada jalan lain selain menghadapi hantu penjaga. Tanpa dia duga ternyata tanaman yang tadi telah sampai di sana dan bersiap untuk menangkap Daesung dikala dia dalam keadaan terdesak. Sontak dia pun begitu terkejut saat melihat tanaman itu. Dia berpikir bahwa kali ini dia akan tertangkap tanpa mampu menghindarinya. Seketika tanaman itu pun langsung menangkap Daesung dan mengikat seluruh tubuhnya hingga dia tidak bisa melepasnya. Sedangkan Chanho dan juga Choyong saat ini tengah sampai di tempat tujuan mereka.
Chan Ho mengatakan bahwa tempat itu tidak akan ditemukan siapapun. Tetapi Choyong mengatakan jika dia pernah ke sana walaupun hanya sekali. Tanpa menunggu lama mereka pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam tempat itu. Nampak pintu masuk ke sana melalui sebuah elevator yang lumayan besar. Saking besarnya sampai membuat Chan Ho keheranan dengan elevator itu. Choyong juga merasakan aneh dikarenakan sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Di saat mereka memperhatikan elevatornya, tiba-tiba Roman muncul dari dalam sana untuk menemui mereka. Dia mengatakan bahwa dia sangat senang bisa bertemu dengan mereka. Dia mengaku bahwa dia adalah asisten Park Do-hyuk, dan dia juga mengenalkan namanya dengan nama Jaewo. Sementara Daesung tengah tertangkap oleh sebuah tanaman, wanita itu nampak begitu antang memainkan sebuah gelembung berbentuk kepala hewan yang dia buat. Di saat dia tengah asik memainkan itu, tiba-tiba Daesung memanggilnya melalui sebuah telepati dan hal itu sontak mengejutkannya. Daesung juga sempat memarahinya dikarenakan panggilannya tidak dijawab. Lalu Daesung memerintahkannya untuk menukar boneka yang tadi. Tanpa menunggu lama dia pun langsung menggunakan kemampuannya untuk bertukar tempat dengan boneka yang sebelumnya. Yang mana wanita itu berpindah ke salah satu boneka yang sebelumnya dibawa oleh Daesung. Sontak dia pun melihat ke sekeliling tempat itu, tetapi dia tidak menemukan Daesung, dan dia juga tidak mengetahui tempat itu. Di saat dia melihat-lihat tempat itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh hantu penjaga, yang berada tepat di belakangnya dengan memegang sebuah skop. Seketika itu dia pun berkeringat dingin dan juga ketakutan dengan hantu penjaga, hingga dia pun langsung mengambil boneka dan menggunakan kemampuannya. Akan tetapi penjaga itu ternyata adalah Daesung. Sontak dia pun kembali terkejut. Dia menanyakan apa yang terjadi pada Daesung. Sembari menunduk memegang tanah, Daesung mengatakan bahwa dia akan menjelaskannya nanti. Saat ini ikuti saja kemana ia akan pergi. Lalu Daesung menggunakan kekuatannya pada tanah itu. Dan seketika tanah yang ada di depannya tiba-tiba terbelah menjadi bentuk persegi. Nampak di tengah-tengahnya terdapat sebuah pintu menuju ke ruang bawah tanah, yang mana Daesung berniat untuk masuk ke dalam sana karena itu merupakan tujuan selanjutnya. Nampak di dalam ruangan bawah tanah itu memiliki sebuah tempat yang begitu luas, dan tempat itu ternyata adalah sebuah tempat di mana Daesung bisa menemukan keberadaan Ghost King yang sedang melakukan sesuatu. Quest bagian ketiga, kalahkan Ghost King yang terkontaminasi dengan Celestial Fragment dengan hadiah 100.000 achievement point dan Serpent Skill Point. Implementasi wilayah Ghost King bertambah 66%. Yang mana Daesung dan juga Seoyun nampaknya secara diam-diam tengah mengintip Ghost King yang sedang melakukan sesuatu. Melihat itu sempat membuat Daesung begitu kesal dikarenakan dia terlambat satu langkah. Di samping itu Seoyun nampak begitu ketakutan melihat sosok Ghost King. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Ghost King. Saat ini dia tidak henti mematuk-matuk lantai di sana, layaknya seekor ayam yang sedang makan hingga tidak menyadari kedatangan Daesung. Daesung mengetahui jika Ghost King telah menjadi anggota utusan surga. Dengan tubuhnya saat ini maka akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Sejenak ia pun menoleh pada wanita itu. Dia seakan berpikir untuk memanfaatkan wanita itu supaya dia bisa mengalahkan Ghost King. Kemudian Daesung membuka sistem untuk melihat skill instant death yang dimiliki oleh Soyun, yang mana jika kemampuan itu gagal dalam perapalan maka akan menyebabkan kematian bagi penggunanya. Tanpa diketahui oleh si wanita itu, Daesung menambahkan 2 poin untuk kemampuan instant death. Sontak wanita itu terkejut saat dia merasakan sebuah kekuatan meluap pada tubuhnya, tanpa mengetahui bahwa Daesung yang meningkatkan kemampuannya. Yang mana kemampuan instant death milik Soyun telah meningkat menjadi level 3 hanya dengan menambahkan 2 poin. Dengan suara yang pelan, Daesung mengatakan bahwa dia telah menaikkan level kemampuannya. Mendengar itu dia seakan tidak percaya Daesung bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi dia merasakan kemampuan pada tubuhnya seketika menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Kemudian Daesung menyuruhnya untuk menggunakan kemampuan instant death pada Ghost King. Namun dia menanyakan apakah tidak apa jika dia kehilangan semua kemampuannya.
Tetapi Daesung selalu memiliki akal yang licik untuk memanfaatkan seseorang. Ia mencoba meyakinkan Soyun dengan mengatakan bahwa wanita itu pasti bisa melakukannya. Sampai pada akhirnya dia pun percaya pada apa yang dikatakan Daesung. Dengan menggunakan kemampuannya, ia bersiap untuk menggunakan Instant Death pada Ghost King. Dan nampaknya semua kemampuan wanita itu berhubungan dengan sebuah boneka, tetapi boneka kali ini memiliki sepasang tanduk pada kepalanya. Di samping itu, Daesung seakan begitu tegang dikarenakan jika wanita itu tidak melakukan apa yang ia katakan, maka ia akan kesulitan untuk melawan Ghost King. Sedangkan wanita itu nampak sangat fokus untuk menyantet Ghost King dengan kemampuan Instant Death. Dia menusukkan sebuah jarum pada bagian kepala boneka itu. Dan seketika Ghost King itu pun merasakan dampak kekuatan Soyun yang mana kepalanya seakan ditusuk oleh suatu kekuatan hingga membuatnya mengerang kesakitan. Seketika monster itu pun terjatuh pingsan akibat betapa kuatnya kemampuan Instant Death yang digunakan Soyun. Sontak hal itu membuat Daesung begitu senang saat melihat Ghost King dapat ditumbangkan dengan begitu mudah. Namun dia seakan penasaran mengapa si wanita itu tidak mengatakan apapun seperti biasanya. Saat dia menolehnya, ia pun seakan terkejut. Dan ternyata wanita itu juga terjatuh pingsan akibat tidak sanggup menahan kekuatannya lebih lama lagi. Melihat itu, Daesung seakan kecewa, padahal dia mengharapkan lebih dengan kemampuan wanita itu. Tapi nyatanya itu selesai dalam waktu sekejap. Dikarenakan Soyun telah pingsan dan juga efek dari Instant Death telah menghilang, hal itu membuat Ghost King kembali bangkit. Pada akhirnya Daesung pun turun tangan, dia juga menggunakan pullback pada kekuatannya untuk menghadapi Ghost King yang telah bangkit kembali. Dengan adanya pullback bisa membantu memperkuat kemampuan Daesung walaupun tidak sekuat kekuatan aslinya. Saat ini mereka pun tengah berhadapan langsung dikala si wanita itu sedang pingsan. Kemudian Daesung menggunakan kemampuan Blood Naturalism karena ia mengetahui jika hanya mengandalkan kekuatan yang biasa tidak akan bisa mengalahkan Ghost King. Dan nampak Ghost King juga tengah memanggil senjata miliknya untuk menghadapi Daesung yang saat ini tengah bersiap untuk menyerang. Sembari melesat untuk memulai sebuah serangan, Daesung berpikir jika senjata yang digunakan Ghost King tidak akan pernah bisa menangkapnya. Tak hanya itu, Daesung juga mengatakan pada Ghost King untuk mati saja dengan tenang. Akan tetapi belum sempat senjata Daesung mengenai tubuhnya, Ghost King terlebih dahulu menebaskan pedangnya untuk menangkis serangan Daesung yang begitu kuat. Sehingga membuat pedang Daesung terlempar begitu jauh akibat tebasan Ghost King. Setelah melemparkan senjata Daesung, Ghost King langsung menusukkan senjatanya pada tubuh Daesung hingga menembus ke belakang punggungnya. Hal itu sontak membuat Daesung merasakan sakit akibat tusukan senjata yang tengah menembus tubuhnya. Kemudian Ghost King menggunakan kemampuan Absurd Leaping Soul, sebuah kemampuan yang dapat menyerap jiwa musuh ke dalam pedangnya. Dan seketika tubuh Daesung seakan dipaksa masuk oleh kekuatan yang ada pada pedang milik Ghost King. Akan tetapi walaupun tubuhnya dipaksa masuk ke dalam pedang itu, dia tidak merasa panik ataupun takut, seolah dia telah menunggu hal itu akan terjadi. Seketika jiwa Daesung ditelan sepenuhnya oleh kekuatan pedang yang dimiliki Ghost King. Dia menganggap bahwa Daesung hanyalah sampah tidak berguna. Di saat yang sama nampak sebuah mobil mewah tengah melaju dengan begitu cepat untuk menuju ke suatu tempat. Dan saat ini Choyong tengah meminta maaf pada Roman dikarenakan dia tidak bisa mengatakan tujuannya, tapi dia juga sedang menunggu satu orang lagi yang akan datang ke sana. Seakan penasaran siapa yang sedang ditunggunya, dia pun menanyakan siapa yang akan datang ke sana. Belum sempat Choyong menjawabnya, sebuah mobil nampaknya tengah tiba di sana dengan tepat waktu. Yang mana itu adalah mobil mewah yang sebelumnya melaju dengan begitu cepat. Dan ternyata yang sedang ditunggu Choyong adalah Ketua Johanyul, seorang hunter peringkat S dan juga pemimpin di klan Marble. Choyong mengatakan jika Johanyul juga ingin bekerja sama dengan Pardongyuk, jadi mereka memutuskan untuk datang bersama ke sana. Sembari menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Johanyul, dia menanyakan mengapa mereka tidak memberitahunya lebih dulu. Dengan begitu sopan, Johanyul mengatakan bahwa dia sangat mengagumi Pardongyuk sebagai sesama pengembang senjata aura.
Dia pun dengan sopan mengenalkan namanya sebagai Jaewo, padahal dalam benaknya dia begitu kesal melihat Jo Hanyul datang ke sana. Tak hanya itu, Jo Hanyul juga menyapa Chan-ho dikarenakan ini adalah pertama kalinya dia bisa bertemu dengan direktur klan Daesung yaitu Chan-ho. Choyong mengatakan tampaknya mereka telah sampai, bisakah Jaewo mengantarkan mereka bertemu dengan Park Dong-hyuk. Mendengar itu Roman atau Jaewo atau kita panggil Jaewo aja ya cuy. Dia berpikir betapa liciknya Choyong. Membawa seorang bantuan, ia pasti akan membuatnya menjadi monster uji coba. Dan singkat cerita, Jaewo menyuruh mereka untuk menunggu. Dia akan memanggil Dr. Park Dong-hyuk untuk datang ke sana. Kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka di tempat itu. Setelah kepergian Jaewo, Jo Hanyul mengeluarkan 3 gelang dan satunya telah ia pakai, yang mana gelang itu adalah aura protektor yang dia kembangkan saat ini. Jo Hanyul menyarankan mereka untuk memakai gelang itu sebagai alat untuk jaga-jaga apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung memakai gelang itu yang sengaja dibawa oleh Jo Hanyul untuk mereka. Kemudian Choyong pun menjelaskan alasan kenapa dia membawa Jo Hanyul ke sana, dikarenakan sebelumnya Ketua Jungyong menyarankannya untuk membawa Jo Hanyul sebagai alasan keselamatan bagi mereka. Hal itu sempat membuat Chan-ho menyadari ia lupa mengenai Jo Hanyul, mengapa dia tidak meminta Jo Hanyul saja untuk mengembangkan senjata. Tanpa mereka duga, sebuah asap tebal tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu melalui lubang angin. Hal itu sontak membuat mereka keheranan mengapa ada sebuah asap yang tiba-tiba memenuhi tempat itu. Jo Hanyul mengetahui bahwa asap itu merupakan sebuah jebakan yang dibuat oleh Jaewo untuk mereka. Sontak mereka pun terkejut saat mengetahui bahwa Jaewo telah menjebak mereka. Tanpa mereka sadari, sebuah pintu tiba-tiba melayang dan mengenai telak pada Jo Hanyul dengan begitu keras. Nampak Chan-ho seakan begitu terkejut saat melihat sesuatu yang menuju ke tempat mereka. Ternyata Jaewo melepaskan sekumpulan monster ok yang dia ciptakan untuk mengalahkan Jo Hanyul dan menangkap mereka. Di tengah keterkejutan mereka, Jo Hanyul seketika menggunakan senjata miliknya untuk melawan sekumpulan ok itu. Dan nampaknya sekumpulan ok itu juga langsung bersiap untuk menyerang mereka. Mereka juga tidak dapat pergi kemanapun dikarenakan telah terjebak dalam ruangan itu. Tak ada pilihan lain bagi mereka selain menghadapi ok itu agar mereka bisa selamat. Dengan menggunakan kemampuan dan kecepatannya sebagai hunter peringkat S, Jo Hanyul mampu menebas 2 ok sekaligus dalam sekejap. Setelah mengalahkan 2 ok, dia mengangkat tangannya berniat untuk melakukan sesuatu. Yang mana dia menembakkan sebuah laser yang begitu kuat pada sekumpulan ok yang tersisa, dan saking kuatnya tembakan itu sampai merusak pakaian Jo Hanyul. Dengan sekali tembakan tangannya, laser itu pun mampu mengenai semua musuh walaupun musuhnya berada di kejauhan sekalipun. Sebuah tembakan laser yang mampu memotong apapun seketika memotong tubuh mereka semua dalam sekejap mata tanpa menyisakan satupun. Pada aksinya kali ini kita bisa melihat bagaimana penampilan dan kehebatan Jo Hanyul yang merupakan seorang hunter peringkat S, yang mana nampaknya Jo Hanyul memiliki tubuh setengah robot. Dan scene pun bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.